Berapa banyak dari kita yang kalau berkonflik itu fokusnya adalah caraku yang benar, caramu yang salah, ya harusnya kamu tuh ngikut caraku, nggak pakai caramu. Nah, ini adalah cara berkonflik yang tidak sehat. Terus yang cara berkonflik yang lebih sehat yang seperti apa, aku akan bahas di video ini. Kali ini aku akan bahas dari konflik blueprintnya punya dari John Gottman ya, seorang psikolog klinis juga di US kalau nggak salah, dia yang banyak meneliti tentang pernikahan. Teman-teman nanti boleh cek di websitenya Gottman. Ya, yang pertama yang ini pakem utama dalam berkonflik adalah di teknik komunikasinya. Jadi yang satu perlu punya kemampuan untuk mengutarakan pendapatnya dengan asertif, tidak ngegas, tidak ngejudge, tidak sarkas. Yang satu perlu punya kemampuan untuk active listening. Jadi kupingnya tuh benar-benar dipakai untuk menangkap emosi-emosi apa yang dimiliki oleh pasangannya, lalu hal-hal itulah, emosi-emosi itu yang divalidasikan. Jadi ini butuh kerjasama dari dua orang. Kenapa penting untuk bisa ngobrol dengan asertif, mendengarkan dengan aktif? Karena kita akan masuk ke step 2-nya, di mana di sini kita akan eksplorasi, berdialog, memahami, menerima. Kenapa kok pasangan punya pemikiran yang seperti itu? Kenapa kok bisa ada emosi yang seperti itu? Jadi di balik argumennya itu ada apa aja. Kita memahami di area sana. Ya, baru kita lihat dari apa yang pasangan obrolin, apa yang aku obrolin, core needs-nya kita tuh apa, kebutuhan utama emosi kita tuh apa gitu. Jadi masalah itu timbul salah satunya juga karena kita punya kebutuhan, tapi kebutuhan itu tidak terpenuhi, atau mungkin terpenuhi tapi belum seperti yang kita inginkan. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian ketiga ada core needs, di sini ada area of flexibility. Ketika kita punya kebutuhan, kita juga nanti akan eksplorasi di area fleksibilitas ini, cara-cara apa yang possible bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan kita, tapi itu juga nggak melukai pasangan kita. Kenapa satu konflik itu juga sulit untuk ketemu komprominya, jalan di tengahnya yang enak buat keduanya? Karena sisi fleksibilitas masing-masing pasangan itu sedikit ya. Kita bisa lihat ketika kita membahas satu masalah itu kita punya dua area. Ada sisi yang fleksibel, ada sisi yang tidak fleksibel. Prinsipnya adalah kita nggak akan bisa mengerti, kita nggak akan bisa memahami ya kalau kita nggak mau. Jadi area-area yang fleksibel ini memang perlu dibesarkan. Kita perlu aware dengan pemikiran yang hitam putih misalkan, dengan judgement yang ada, supaya area-area yang infleksibel itu jadi lebih kecil. Konsepnya dalam berkonflik yang sehat adalah bukan sekedar mengalah, tapi berdiskusi ya, untuk mengusahakan kalau kamu butuhnya begini, aku bisa kasih, tapi aku bisanya hanya sampai sini. Kira-kira kamu kayak gimana? Nah, konsepnya kompromi itu seperti itu.